Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang POC karena saya melihat ada beberapa diskusi tentang pupuk POC itu apakah termasuk alkohol atau cuka atau pupuk NPK. Nah, ini kan menjadi menarik. Tentang POC ini, di sini saya tidak berusaha untuk mengadili atau menyimpulkan beberapa hal tentang pupuk POC atau POC ya, pupuk organik cair, karena memang saya sebenarnya juga tidak mengetahui banyak tentang hal itu, tapi sepengetahuan saya bahwa saya beberapa kali melakukan proses fermentasi, entah itu POC, entah itu fermentasi beberapa macam bakteri gitu ya. Jadi yang kita harus tahu pertama itu adalah kalau kita membicarakan tentang alkohol ya, yang pertama kan ada 3 tadi, alkohol, cuka, atau NPK atau pupuk kan gitu. Ini menarik. Yang pertama alkohol. Ya, jadi alkohol itu adalah material organik ya sebenarnya. Material organik yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi saya akan bilang di sini bahwa entah itu fermentasi buatan atau fermentasi secara alami. Jadi itu biasanya dihasilkan dari cairan material yang terfermentasi seperti buah, seperti sayur, dan lain sebagainya ya. Jadi yang kita harus tahu dulu alkohol ini kan gitu. Kalau alkohol ini merusak enggak gitu sifatnya gitu. Alkohol itu bukan material yang jahat gitu. Dia itu seumpama di buah yang masak itu juga mengandung alkohol. Contohnya durian itu mengandung alkohol. Yang masak itu makanya orang kalau habis makan durian itu ya kadang pusing karena kandungan alkoholnya tinggi. Atau semua buah yang masak itu biasanya mengandung alkohol. Ada kandungan alkohol itu sekian persen, 0,0 berapa persen gitu kan. Jadi tubuh kita juga membutuhkan alkohol, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kan gitu. Tapi kalau ketika alkohol itu akan menjadi sesuatu yang tidak sesuai ketika itu atau memberikan efek yang
berbeda ketika itu konsentrasi penggunaannya terlalu tinggi gitu. Nah, dalam proses alkohol ini dapat terjadi atau proses adanya alkohol ini dapat terjadi karena fermentasi buatan. Nah, ini konteksnya dengan POC, jadi saya harus membicarakan tentang proses yang dibuat gitu ya, bukan yang terjadi secara alami. Jadi POC itu biasanya terdiri dari material organik, entah itu dari sisa-sisa sampah, sayur, buah, dan lain sebagainya, yang kemudian diberikan gula atau tidak diberikan gula, karena di dalam buah itu juga ada glukosa, ada fructosa kan gitu. Secara alami sudah ada. Dan juga adanya oksigen, itu akhirnya terjadi proses fermentasi di sana kan gitu. Ya otomatis, secara otomatis entah berapa persen, melihat jumlah material juga itu pasti itu juga akan ada kandungan alkoholnya di situ kan gitu. Gitu. Jadi apakah dalam proses fermentasi kompos itu juga ada kandungan alkoholnya? Iya, ada kandungan alkoholnya, tapi presentasinya sangat sedikit sekali karena glukosanya atau gulanya itu sangat sedikit. Nah, karena yang menjadi alkohol ini sebenarnya adalah gulanya, kandungan manisnya itu kan. Itulah, kalau buah kan sudah, kalau masak kan ada manisnya, makanya ketika dia itu ada beberapa bakteri yang masuk atau menempel di situ, kemudian dekomposter itu menjadikan buah masak, dan itu ada kandungan alkoholnya kan gitu. Oke, santai ya. Kemudian kalau proses fermentasi POC itu digunakan, jadi kalau mau ngitung ini ya sebentar ya, kalau mau melihat kandungan alkohol pada POC itu harus menggunakan ini gitu, alkohol meter itu pasti. Jadi teman-teman, alkohol itu dihasilkan dari glukosa yang dirubah, yang melalui proses fermentasi kemudian menjadi alkohol kan gitu. Jadi seumpama teman-teman itu tanpa ada material organik pun, teman-teman itu punya gula gitu kan ya, terus dikasih Yakult yogurt atau bakteri E4 gitu kan, itu secara otomatis itu dia akan berubah menjadi alkohol gitu. Atau teman-teman umpamanya beli es tebu, kemudian dikasih bakteri Rakitape gitu kan, ditutup, itu juga akan mengoksidasi itu, mengeluarkan amonia, dan itu akan menjadi alkohol kan gitu. Nah, paham ya prosesnya. Jadi POC itu alkohol, ya benar gitu. Tapi kalau POC itu ada yang bilang POC itu ya vodka, ya minuman beralkohol, maksudnya minuman yang beralkohol. Enggak, lain. POC itu sama dengan wine.
Wine itu proses alkohol kayak wine lah, kayak wine, ada kesamaan dengan wine. Wine itu atau tua lah gitu, tua ya. Tua dan wine ini sebenarnya sama, cuma wine dihasilkan dari buah, tua dari itu hasil dari apa namanya, sayatan manggar atau bunga, atau banyak macamnya ya, banyak macamnya. Jadi itu sama, tapi ini konsentrasinya itu tidak bisa melebihi sekian persen dari jumlah alkohol yang dihasilkan dari jumlah cairan itu kan gitu. Tidak bisa melebihi dari sekian persen. Umpamanya anggap saja tidak bisa melebihi dari 8% gitu. Jadi prosesnya ini, proses fermentasi itu kalau umpamanya ada 100 liter gitu kan, ini alkoholnya tidak 1 liter ya, umpamanya ada 1 liter cairan POC atau cairan buah atau apapun itu ya, atau sayur atau apapun yang ditambah gula dan sebanyak mungkin lah gulanya, atau cairan gula, itu juga tidak ada standarnya gitu. Dia tidak akan melebihi dari 1 liter itu, tidak akan melebihi anggap saja 8 mili gitu, 8%. 8 mili dari 1 liter itu tadi kan itu. Oke, jadi nah kalau yang dijual minuman keras yang dijual di toko-toko itu sudah melalui proses penyulingan. Proses penyulingan itu mengambil alkoholnya saja. Jadi kandungan airnya itu dibuang gitu. Ya kayak gini, ini adalah alat suling yang biasanya saya gunakan sebagai penyulingan minyak atsiri, minyak esensial ya. Ini saya biasanya menggunakan ini, kemudian untuk mendapatkan minyak itu kita suling, sama dengan alkohol itu dari proses tua atau wine atau proses fermentasi awal itu kalau disuling pasti jadi alkohol, dan itu konsentrasinya sangat tinggi. Kalau di pasaran itu ada yang 45, jadi 45% dari total kandungan air yang ada itu isinya alkohol. Dari kandungan cairan yang ada itu isinya alkohol. Makanya kalau disiramkan ke tanaman juga dia pasti akan mati tanamannya gitu. Nah kalau ini safety enggak? Kalau penggunaannya itu dikit sesuai aturan, itu malah safety, enggak apa-apa. Nah itu untuk penjelasan kandungan. Ini habis ini, sudah 2 gelas ini. Kandungan alkohol pada POC. Kemudian yang kedua, ini belum nyampe kesimpulan, nanti ada kesimpulan ya, tunggu aja. Kandungan cuka. Cuka itu atau bahasa kimia atau ya bahasa kimia ini asam astat ya. Asam astat ya kalau nggak salah. Asam lah. Oh, alarm. Nah, dari proses itu ketika alkohol ini jadi gini, ada proses yang sudah berhenti sebenarnya. Jadi di dalam proses fermentasi itu ada proses di mana itu berhenti ketika dari alkohol tadi
itu ketika sudah mencapai anggap saja 8% ya, saya lupa itu persentasinya berapa itu ya. Kalau proses wine tadi ya, wine atau proses tuak tadi ya secara alami itu umpamanya anggap saja 8 atau 18 lah atau 10, anggap saja 10 deh. Sudah mencapai 10, maka alkohol itu, kandungan alkohol itu sebenarnya akan membunuh bakteri itu tadi. Karena alkohol sifatnya kan antibakteri kan gitu. Akan membunuh bakteri itu tadi. Jadi maksudnya nggak dibunuh secara keseluruhan, konsentrasi bakterinya menurun gitu. Ya itu adalah proses alam ya, proses alam. Jadi seperti gunung yang membesarkan dirinya untuk menghancurkan dirinya. Tumbuh itu untuk mati kan gitu. Sama dengan proses alkohol ini karena tidak ada sesuatu yang abadi itu tadi kan gitu. Jadi proses alamiah itu sebenarnya dia itu menciptakan alkohol itu untuk membunuh dirinya sendiri gitu. Nah, setelah itu kalau wine itu kan langsung ditutup biasanya. Ditutup, dikedapkan, kalau sudah proses fermentasi sesuai yang diinginkan, setelah diukur itu kan biasanya kalau di wine itu ditutup dan itu agar proses agar berhenti gitu, agar tidak ada proses fermentasi lagi, dan itu yang dijual itu seperti itu teorinya gitu. Kemudian kalau dia dibuka membiarkan bakteri yang ada di atmosfer ini masuk ke situ, maka akan ada proses fermentasi kedua. Proses fermentasi kedua, nah itu adalah bakteri khusus gitu. Bakterinya ini bukan bakteri sejenis Saccharomyces gitu ya. Ini ada bakteri lagi, bakteri yang membuat asam gitu, yang memproduksi asam gitu. Jadi ketika ada tua atau wine yang dibiarkan terbuka tanpa ditutup, itu akan dia secara alami akan mengubah cairan yang awalnya ini kandungannya alkohol berubah menjadi cuka dengan interval waktu tertentu. Melihat itu teorinya, melihat itu harus menggunakan alat ukur kan gitu ya, menggunakan alkoholmeter. Setelah berhenti melihat kepekatan jumlah gula dan lain sebagainya, jumlah cairan itu sangat kompleks ya. Kemudian barulah terfermentasi menjadi cuka. Nah, cuka atau asam astat. Nah, di alam ini juga secara alami itu di dalam tanah itu juga terdapat asam, itu asam astat atau cuka. Tapi sekali lagi konsentrasinya sangat seimbang. Itu sudah merupakan hukum alam kan gitu, hukum alam, konsentrasinya seimbang. Sama dengan tanah juga mengandung alkohol, iya, tapi konsentrasinya 0, berapa. Jadi tanah itu kompleks sekali, kandungan bakteri, kandungan asam, kandungan bermacam-macam sekali ya. Dan itu bukan ahli saya untuk berbicara tentang itu. Ini juga sebenarnya bukan ahli saya cuma ya sekedarnya saja, setahu saya itu saya coba informasikan kepada teman-teman. Nah, apakah cuka ini berbahaya? Tidak, jika konsentrasinya sedikit atau seimbang. Tapi
jika cuka ini yang kita produksi bukan diproduksi alam secara alami atau kita buat sendiri, maka kan komposisi yang dibutuhkan tanah ini kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita berikan atau dibutuhkan tanaman itu kita nggak tahu. Kalau kita berikan dan itu ternyata berlebihan, maka itu sifatnya akan merusak. Gitu. Karena alkohol dan cuka ya ini juga digunakan sebagai herbisida organik. Kalau teman-teman menyiram alkohol pada tanaman dengan konsentrasi yang tinggi atau menyiram cuka pada tanaman dengan konsentrasi yang tinggi atau berlebihan, itu akan membunuh tanaman. Kalau nggak percaya, cuka itu kasih ke tanaman, dia akan menjadi herbisida. Herbisida itu adalah zat untuk menghambat atau membunuh tanaman gulma, kan gitu. Nah, oke. Sampai di sini paham ya. Nah, kemudian alkohol, kan tadi sudah saya jelaskan, alkohol itu sebagai disinfektan juga ya. Tapi alkohol, kandungan alkohol di POC ini sangat rendah sekali. Tidak bisa melebihi, tidak bisa, karena proses alami ya. Tapi kalau ini kita berikan ke tanah itu juga terlalu berbahaya. Kalau langsung konsentrasinya banyak, satu tanaman 100 mili, itu berbahaya juga. Nah, jadi teman-teman harus trial, mencoba-coba gitu, enggak masalah, tapi jangan banyak tanaman. Nah, gitu. Nah, karena ini sifatnya juga kalau berlebihan itu akan membunuh bakteri. Yang tadi kan bakterinya kan dibunuh ketika dia sudah menjadi alkohol, karena sifatnya juga disinfektan, antibakteri kan gitu. Ini juga kan kalau berlebihan juga akan membunuh bakteri yang ada di tanah kan gitu. Nah gitu. Kalau kandungan yang ini yang terakhir, apakah POC itu mempunyai kandungan NPK atau unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman? Jawaban saya bisa iya, bisa tidak, kan gitu. Tapi alarm lagi ya. Tapi itu kembali, saya kalau NPK saya kembalikan kepada teman-teman. Itu risetnya di lapangan gimana? Saya juga belum tahu banyak tentang NPK ini, apakah mempunyai manfaat yang benar-benar POC ini mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk tanaman. Ini juga saya belum mendalami atau belum ada membaca beberapa literatur, juga belum membaca. Intinya yang saya bahas di sini adalah POC itu berbahaya atau tidak untuk tanaman. Itu kalau penggunaannya teman-teman itu tahu dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanah. Teman-teman mengetahui nih, riset gitu kan, riset ternyata riset kecil-kecilan ternyata membandingkan dengan tanaman-tanaman yang usia jangka pendek, oh ternyata pertumbuhannya berbeda. Nah itu ya berarti teman-teman sudah mempunyai ukuran yang pas kira-kira yang dibutuhkan untuk tanaman kan gitu. Tapi menurut saya, kalau saya sendiri sih
saya tidak mau berasumsi atau mencoba-coba POC karena saya sudah nggak pakai POC gitu. Kenapa saya kok nggak pakai POC itu karena saya menganggap kurang efisien. Di video saya sebelumnya juga saya mengatakan itu kurang efisien gitu. Nah kemudian kalau teman-teman itu pengen daripada membuat POC hemat saya umpamanya ada beberapa material organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, buang aja ke tanah kan gitu. Atau kalau pengen dekomposter lebih cepat, blender aja, hancurkan saja, cacah, jangan membuat fermentasi buatan, tapi biarkan alam yang memfermentasi itu sendiri, itu aja. Itu sudah alam itu sudah mampu secara alami itu sudah akan membuang kandungan-kandungan yang tidak dibutuhkan dan akan menerima kandungan-kandungan entah itu alkohol atau asam yang dibutuhkan oleh tanah itu sendiri kan gitu. Jadi nggak usah ribet, nggak usah ribet. Kalau di Jepang itu ada takakura. Takakura itu proses fermentasi komposter yang ditaruh di kayak tempat sampah gitu kan. Itu dikasih tanah, terus dikasih kompos, dikasih tanah lagi, dikasih kompos. Itu juga benar, tapi ribet juga. Ngapain gitu? Taruh aja di tanah. Sudah selesai kan gitu. Bukan berarti ini POC nggak penting ya, itu kembali pada teman-teman. Kalau saya sih nggak mau ribet dengan POC. POC itu terlalu ribet. Mending bikin komposti. Ya kapan-kapan saya akan bikin lah beberapa video tentang komposti kan gitu. Gimana cara membuat komposti karena sama dengan POC, komposti itu juga kalau disimpan terlalu lama itu akan menjadi asam juga kan gitu. Karena proses fermentasi itu ya semua material organik yang difermentasi itu enggak banyak perbedaan gitu loh. Ya nanti dia akan menghasilkan alkohol, dia akan menghasilkan amonia, dia akan menghasilkan asam gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman jangan dibuat bingung dengan beberapa channel POC itu apa namanya alkohol atau asam atau NPK. Nggak usah ribet, kembalikan pada teman-teman. Jadi kalau saya pribadi saya pilih tidak nurut itu, tidak nurut POC gitu. Saya sudah membuang jauh-jauh POC karena nggak efisien kalau untuk pertanian skala besar. Kalau untuk mainan-mainan 2-3 tanaman oke lah, enggak masalah. Tapi kalau untuk bertani yang serius dan itu bisnis oriented gitu, ini untuk menghasilkan, saya mengeluarkan modal, saya harus serius bertani kan gitu. Wah, itu jangan main-main kan gitu. Nggak usah ikut-ikut orang-orang yang sebenarnya mereka mungkin ya mereka juga nggak terjun langsung ke lahan, nggak pegang cangkul, jadi ya seenaknya saja membuat kesimpulan dari hasil baca-baca, dari hasil cuma trial 2-3 tanaman sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan kan itu ya saya rasa menyesatkan. Jadi kembali ke teman-teman terutama petani-petani yang muda itu saya harap jangan terjebak dengan narasi-narasi yang membuat ribet. Jadi petani itu nggak ribet. Sudah kompos itu kalau di desa-desa ya
itu kompos itu murah sekali. Jadi kotoran sapi, kotoran kambing itu cuma 20.000 itu satu karung. Satu karung besar itu 20.000, 25, paling mahal 40.000 lah gitu. Itu sudah material paling mudah yang kita cari daripada kita nyaring dari cairan sampah yang dihasilkan rumah tangga. Sudah kotoran kambing itu aja. Kotoran kambing kita masukkan ke cairannya kita buat nyiram komposti itu ya. Nantilah kalau untuk membuat komposti saya akan membuat video buat teman-teman. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan channel Brutal Farm. Jangan lupa subscribe. Oke, dadah.